Kelompok tani giat membangun di Desa Marampiau Hilir berhasil mencatatkan pencapaian luar biasa dalam sektor pertanian dengan melakukan panen padi sebanyak 3 kali setahun. Prestasi ini dicapai melalui penerapan metode pertanian inovatif, yakni penggunaan tanggul yang membantu meningkatkan produktivitas lahan sawah. Menurut Ketua Poktan Giat Membangun Desa Marampiau Hilir, Wewen Suherman mengatakan, metode tanggul yang mereka gunakan bertujuan untuk mengatur dan mempertahankan pasokan air ke sawah sepanjang tahun, terutama saat musim kemarau dan musim penghujan. Dengan sistem ini maka pengairan akan lebih stabil, sehingga dapat menjadikan tanaman padi tumbuh optimal di semua musim. Selain mengembangkan komoditas padi, Poktan Giat Membangun Desa Marampiau Hilir juga mengembangkan berbagai komoditas lainnya, yakni seperti jeruk, cabai rawit, bahkan di sektor perikanan dan peternakan. Ya, kami bisa panen 3 kali karena memang dalam kondisi di wilayah kami ini adalah wilayah pasang surut dan curah hujan tinggi dan kemudian sering kali banjir. Makanya kami di sini menggunakan tanggul, Pak. Jadi tanggul inilah yang membuat kami pada saat musim dalam, musim airnya besar kita bisa mengeluarkan, dan pada musim surut kemarau seperti saat ini kita bisa memasukkan air sehingga kita bisa tanam 2-3 kali dalam 1 tahun. Tanamnya itu Pak, selain padi ada apa lagi Pak? Selain padi, karena memang kita menggunakan tanggul, di sini ada tanggulnya, kita bisa manfaatkan untuk tanaman horti seperti tanaman jeruk ataupun tanaman lombok rawit hiung misalnya di sini. Ya. Kemudian lagi kami di lahan juga seperti ini karena di sini daerah air, Pak. Di sini ada ikan dan kita budidaya ikan lokal, ikan papoyo, ikan haruan yang bahan baku atau makanannya itu kan juga kami di sini ada kandang, Pak, kandang ayam. Mungkin ada makanan-makanan yang jatuh, makanan ayam tadi yang bisa dikonsumsi atau jadi pakan bagi ikan. Ya, sudah berapa lama Pak Ini kami sudah melaksanakan sudah lebih dari 1 tahun. Jadi sudah beberapa kali panen padi, sudah berapa kali panen untuk ayamnya, kemudian ikannya juga ini sudah besar. Sementara itu menanggapi adanya keberhasilan Poktan Giat Membangun Desa Marampiau Hilir dalam mengembangkan sektor usahanya, Muhammad Ahyat selaku JF Analis Sumber Daya Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin menyampaikan, keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi yang dilakukan oleh Poktan Giat Membangun dalam mengambil dan memanfaatkan peluang sehingga usaha yang dikembangkan membawa nilai ekonomis tinggi. Kami sangat bangga dan terus terang kagum dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wewen selama ini. Yang pertama, beliau ini kan murni sebagai petani yang bisa memanfaatkan keterbatasan lahan untuk mengambil sebesar-besarnya keuntungan dari usaha tani. Nah, kita lihat di sini bahwa beliau selain bertanam padi juga mengelola ayam. Jadi ada ayam juga di air dengan mina padi. Beliau juga menabur benih ikan. Nah, di samping itu juga beliau ini membuat pakan olahan sendiri. Sebetulnya beliau ini bisa kita jadikan sebagai petani pelopor yang patut untuk ditiru oleh petani-petani lain baik di Desa Marampiau Hilir ini maupun di desa-desa lain di Kabupaten Tapin. Di sisi lain, Haji Trianto, Kepala BPP Candilara Selatan mengungkapkan, berdasarkan hasil data yang ada, untuk kawasan lahan pertanian di wilayah Kecamatan Candilara Selatan diperkirakan mencapai 10.000 hektar, namun untuk lahan pertanian produktif dan bisa dikembangkan seperti yang dilakukan Poktan Giat Membangun Desa Marampiau Hilir hanya berkisar 6.000 hektar. Kalau lahan untuk daerah CLS ini ada 10.000 sekian gitu. Ya. Cuma yang potensi itu sekitar 6.000 yang bisa dilaksanakan untuk tanaman padi, semisal untuk dibikin seperti kelompok tani Giat Membangun ini bisa. Namun karena kendalanya yaitu modal untuk membikinnya ini agak mahal. Jadi kira-kira kalau nanti ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah mungkin bisa dilaksanakan. Jadi utamanya harus dibangun tanggul dulu Pak, iya. Seperti Pak Wewen. Kalau biayanya perkiraan berapa Pak kalau
luasan 1 hektar sawah itu Pak untuk itu? Ya untuk 1 hektar untuk tanggul keliling itu 10 jutaan. 10 jutaan Pak. Mungkin harapan ke depannya Pak gimana dengan adanya percontohan dari Pak Wiwin? Ya kami sangat mengharap sekali mungkin ada dana dari pemerintah atau aspirasi dari DPR, dana desa, mungkin semuaan kan bisa digabungkan, bisa membangun untuk daerah CLS. Jadi tidak hanya di kelompok tani membangun saja. Jadi kelompok-kelompok yang lain agar semuanya merata, nanti petani yang lain yang punya modal bisa bikin sendiri. Tim Liputan, Tapin TV. Kelompok tani giat membangun. Mantap. Kelompok tani giat membangun. Maju. Kelompok tani giat membangun. Jaya.